Majelis Ulama Indonesia dan Pilkada Serentak 2024 di Indonesia. Kiai Khalil Nafis, Waketum MUI, pernah mengatakan agama tidak boleh menjadi alat untuk menghadang dan menghalang-halangi kandidat lain. Bahwa memilih berdasarkan petunjuk agama itu boleh, tapi agama tidak boleh dijadikan alat merendahkan dan menghina calon lain. Pernyataan itu mempertegas sikap MUI Sumatera Barat yang menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad ke Sumatera Barat untuk menyampaikan tablik akbar dalam kondisi menjelang pilkada di daerah itu. Dalam sejumlah pemberitaan, Majelis Ulama Indonesia Kota Payakumbuh Sumbar baru-baru ini mengeluarkan syarat yang berisi menolak penyelenggaraan tablik akbar yang akan dihadiri Ustadz Abdul Somad atau UAS. Mereka menilai pelaksanaan tablik akbar tersebut terindikasi kampanye pasangan calon kepala daerah tertentu. Hal ini dapat dilihat dalam surat MUI Payakumbuh nomor 57 MUI Payakumbuh 10/2024 tentang perizinan kegiatan tablik akbar itu. Saya Erman Ali, Ketua MUI Payakumbuh, menyatakan bahwa ada penolakan terhadap kehadiran Ustadz Abdul Somad sebagai penceramah tablik akbar di Kota Payakumbuh. Itu sebenarnya MUI tidak menolak kehadiran Ustadz Abdul Somad ceramah di Kota Payakumbuh, tapi karena ada unsur politik praktis di dalamnya, setelah kami melihat dan perhatikan dan informasi dari yang lain, sehingga sesuai dengan keputusan Rakor MUI, kalau ada mubalik baik dari dalam maupun luar Kota Payakumbuh tidak diizinkan mendakwahkan atau menyampaikan pengajian melalui tablik akbar dengan berpolitik praktis. Maka oleh sebab itu kami melarang hal itu, ujar Haji Erman Ali dikutip dari akun Instagram Sudut Payakumbuh. Ada beberapa poin penting dalam surat MUI Kota Payakumbuh tersebut. Antara lain, pertama, berdasarkan penelusuran MUI Kota Payakumbuh, narasumber yang akan memberikan tablik akbar pada acara yang dimaksud didapati secara aktif mengampanyekan dukungan kepada salah satu paslon kontestasi pilkada Kota Payakumbuh. Kedua, atas kajian poin di atas, maka MUI Kota Payakumbuh menyatakan menolak untuk menyelenggarakan kegiatan tablik akbar tersebut. Dalam suasana yang sensitif menjelang pilkada serentak di seluruh Indonesia, agama sering dijadikan sebagai alat untuk mengampanyekan seorang calon kepala daerah. Tidak sedikit calon kepala daerah mengatasnamakan agama untuk memilih dirinya. Ini misalnya dapat dilihat dari kasus calon Bupati Mesuji Lampung yang menjanjikan akses masuk surga jika memilih dirinya. Video viral calon kepala daerah itu kemudian mendapat tanggapan keras dari Dr. Haji Zainul Tauhid, Wakil Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Kampanye seperti itu masuk dalam kategori mengeksploitasi agama untuk kepentingan politik, ujar Zainul Tauhid dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu 27 Oktober 2024. Perihal akses masuk surga, kata Wantim MUI itu, Elviana tidak berhak berbicara dalam salah satu janjinya yang membawa agama. Bahkan calon Bupati Mesuji itu sedang berkampanye kepada warga dalam kepentingan Pilkada 2024. Prinsip kehati-hatian perlu dikedepankan di era kontestasi Pilkada 2024 ini. Ulama dan kontestan perlu berhati-hati menggunakan agama untuk kepentingan pemenangan calon kada tertentu. Ini perlu dilakukan antara lain dalam rangka menjaga kondusivitas dan demokrasi yang sehat menjelang pilkada nanti. Ia menambahkan bahwa setiap warga dari masing-masing daerah memiliki keberagaman, khususnya soal kepercayaan agama. Perbedaan ras, budaya, dan agama harus bersatu sebagai bentuk mewujudkan toleransi. Kami meminta kepada seluruh kontestan pilkada baik calon gubernur maupun calon bupati atau wali kota untuk melakukan kampanye dengan narasi yang mendidik, mencerdaskan, dan menjauhkan diri dari kampanye hitam, saling menjelekkan, memfitnah, dan politisasi sara, beber dia.
Sejumlah pilkada di masa lalu sejatinya memberi kita pembelajaran betapa agama dan bahkan tokoh agama seringkali dijadikan sebagai alat politik dan bumper kekuasaan, apalagi untuk memenangi sebuah kontestasi. Kampanye dengan menjanjikan surga seraya pada saat bersamaan menolak calon lain atas dasar pemahaman terhadap ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran ternyata berimbas kepada polarisasi yang tajam di masyarakat, secara khusus di dalam masyarakat Islam. Dalam konteks semacam ini, MUI sebagai khadimul ummah dan syadikul hukumlah dapat mengambil prakarsa pencegahan penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik kekuasaan, secara khusus di era pilkada serentak 2024 ini. MUI menjaga ritme sosial keagamaan. Dalam sebuah dialog publik bertema Pilkada Damai Menuju Kendari Harmoni yang dilaksanakan oleh Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Kota Kendari beberapa waktu lalu di Hotel Plaza Kubra, Ketua Umum MUI Kota Kendari sekaligus salah satu narasumber pada kegiatan itu, Dr. Kiai Haji Muhammad Yahya Obaid MAG, menekankan pentingnya betapa tokoh agama di dalam menciptakan kondisi harmoni di tengah-tengah masyarakat. Dalam presentasinya, Kiai Yahya menekankan beberapa poin yang penting yang dapat dilakukan oleh ulama, yakni pertama, memilih pemimpin atau nasbu al-imam dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan atau imamah dan pemerintahan atau imarah dalam rangka menjaga keberlangsungan agama dan kehidupan bersama atau hirasatu ad-din wasiyatu ad-dunya. Oleh karena itu, MUI mendorong agar umat Islam menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani tanpa tekanan, intimidasi, dan pengaruh money politik atau rishwah sia-sia. Kedua, pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama, sesuai dengan aspirasi umat dalam kepentingan bangsa. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu atau KPU, Bawaslu, dan DKPP harus memastikan pelaksanaan pemilu berjalan jujur, adil, profesional, transparan, akuntabel, berintegritas, dan independen dalam semua tahapan pemilu sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, menjadi kewajiban seluruh elemen bangsa baik pemerintah, penyelenggara pemilu, dan rakyat untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, pemuda, mahasiswa, dan masyarakat sipil lainnya berkewajiban mengawasi dan mengawal berjalannya pemilu agar berjalan luber atau langsung, umum, bebas, dan rahasia, dan jurdil atau jujur dan adil, antara lain dengan memanfaatkan platform media yang didedikasikan untuk mendukung dokumentasi dan hasil penghitungan suara di setiap TPS. Keempat, mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga dan merawat etika bernegara dan demokrasi yang substantif demi cita-cita proklamasi, yakni Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kelima, mengajak umat Islam berdoa, memohon kedamaian, stabilitas, dan persatuan nasional menjelang dan selama proses pemilu, serta memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghasilkan pemimpin yang mampu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan atau as-sa'adah bagi segenap penduduk bangsa Indonesia. Tugas dan peran ulama dalam kontestasi demokrasi memang cukup berat. Di satu sisi, ulama memiliki hak politik dan juga sebagai makhluk politik atau zon politikon. Sementara di sisi lain, ulama mengemban amanah sebagai penjaga moralitas umat, secara khusus melayani umat. Ulama tentu tidak dalam kapasitas menunjuk secara gamblang preferensi perseorangan kandidat kepala daerah. Ulama dituntut memberi preferensi perihal idealitas seorang pemimpin yang sejalan dengan nas Al-Quran dan hadis. Dalam suasana pilkada serentak 2024 ini, ulama merasa perlu turun gunung menjaga sensitivitas umat, mengarahkan umat memiliki pemimpin ideal, pemimpin yang akan menjadi pelindung umat. Dengan kata lain, ulama perlu menegaskan pentingnya calon pemimpin suatu daerah berpegang kepada kaidah tasarruf al-imam ala al-ra'iyah manutun bi al-masalah. Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus bertumpu pada kemaslahatan.